Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nurnaningsi. Saya dari program studi pendidikan IPA, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu hubungan konservasi sumber daya alam dan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian konservasi sumber daya alam dan apa sih konservasi sumber daya alam itu. Konservasi sumber daya alam adalah pengolahan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetika dalam satu spesies. Yang kedua yaitu ada klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama dalam pemanfaatannya yang langsung, udara, air, dan bahan pangan. Itu yang dimanfaatkan secara langsung. Dan yang kedua, untuk tidak langsung, ada minyak, besi, dan bahan tambah. Bila berdasarkan tipe atau jenisnya, sumber daya yang tidak pernah habis ada matahari, angin, gelombang. Dan yang kedua ada tidak dapat diperbaharui, yaitu ada tembaga, besi, emas, batu bara, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu ada hutan, satwa, deposit air tanah, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada prinsip ekosistem. Yang pertama ada adanya keanekaragaman. Yang kedua saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Yang ketiga ada keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Yang keempat adanya harmonisasi dan stabilitas. Yang kelima adanya manfaat dan produktivitas. Prinsip pengolahan lingkungan merupakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Aspek pengolahan lingkungan dan perlindungan ekosistem ada kebijakan penataan, 2 pemanfaatan, 3 pengembangan, 4 pemeliharaan dan pemulihan, 5 pengawasan dan pengendalian, 6 penegakan hukum lingkungan. Selain itu ada komponen lingkungan. Yang pertama ada fisik kimia, yaitu ada air, tanah, udara, dan kombinasinya. Yang kedua ada biologi. Dalam biologi yaitu ada flora, fauna, serta mikroba. Selanjutnya ada pembangunan, yaitu proses pengolahan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Yang selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Di Indonesia seharusnya diterapkan 5 pilar pembangunan. Yang pertama ada ekonomi, kelembagaan lingkungan, sosial. Dalam sosial terdapat stabilitas, harmonis, dan sejahtera. Yang keempat ada ekologi. Yang kelima ada penegakan hukum. Audio Jungle.